S417. Naila sedang menelpon seseorang. Jadi benar kalau Kak Rangga sudah kembali dengan selamat? Tanya seseorang di seberang telepon. Iya benar, Den. Jawab Naila dengan berbisik dan sedikit takut-takut. Oke, kalau begitu. Terima kasih banyak untuk infonya dan tetap merahasiakan tentang aku. Kalau begitu aku bisa pulang dengan perasaan lega. Karena Kak Rangga sudah kembali, Dore tidak perlu lagi aku jaga. Panggilan pun diakhiri. Tinggal Naila yang menggigit bibir bawah serta kuku jempol tangannya karena gelisah. Dia menoleh ke sana kemari di belakang halaman rumah Sean lalu berlari menghampiri Sri yang sedang bergenit-genit dengan Wawan. Sri! Panggil Naila. Sri tak menjawab, meski sudah beberapa tahun menikah, Sri dan Wawan masih tampak seperti orang baru pacaran. Keduanya duduk berdua dengan Sri yang tersipu malu karena sikap Wawan yang selalu berlaku manis padanya. Awan, ih! Jangan ngomong gitu! Ah! Nanti malam kita ganti gaya. Tamu bulanan Sri sudah mingser jadi kita bisa membelam nanti malam. Wawan mesem lalu mengedip nakal pada Sri. Ya salam, pasangan norak! Gerutu Naila. Sri! Panggil Naila lagi. Naon, sih? Ari kamu tengah ganggu Weta tadi? Sri balik menggerutu. Sini, aku galau. Lambai Naila. Sini aja. Sahut Sri malah semakin merapatkan tubuhnya pada Wawan di kursi satpam. Ini rahasia. Ujar Naila. Tak ada rahasia di antara aku dan suamiku. Kikik Sri. Serius, Sri. Aku bisa dipecat kalau ketahuan. Rajuk Naila serius dan memohon. Sri mengernyit. Kamu memang abis ngapain sampai takut dipecat? Makanya sini dulu kenapa, sih? Ganjen amat dekat-dekat Mas Wawan terus. Lah, wajar dong kan Wawan tampan itu suamiku. Masa aku ganjen sama suami orang? Sri menjatuhkan kepalanya di bahu Wawan. Naila menepuk dahi melihat Sri yang bucin akut pada Wawan. Aku tinggal dulu, ya? Sahabat sehidup tapi tak sematiku sedang risau. Aku harus mendengar segala keluh kesahnya. Pamit Sri seraya mencubit dada Wawan manja. Wawan mengangguk dan mencium pipi Sri secepat kilat. Naila menggaruk kepalanya yang tidak gatal melihat adegan suami istri ajaib di depannya. Apaan, sih? Gerutu Sri berjalan mengekor Naila menjauh dari pos satpam. Aku mau ngaku dosa. Emang aku Tuhan? Sana sholat taubatan nasuha kalau mau tobat. Sahut Sri. Naila mencubit paha Sri. Sri mengaduh kesakitan. Aku sudah menjadi informan seseorang selama ini. Kamu jadi mata-mata? Tanya Sri meringis dan mengusap pahanya. Digaji? Enggak. Awalnya Den Daniel mau transfer uang, tapi aku nggak mau jadi cuma kasih info gratis aja. Den Daniel? Siapa? Den Daniel temannya Ning Dora? Tanya Sri. Naila mengangguk. Kamu ngapain jadi mata-matanya dia? Terus menjual informasi apa? Tentang Nona Isadora? Tong gaga bahari maneh, Nei? Sri sudah mulai serius. Makanya tolongin aku jangan malah bikin tambah was-was. Sok caliwara kamu, mah. Naila mengerti arti kata caliwara itu gegabah, lalu dia membuka fitur galeri di ponselnya. Nih, lihat. Naila memperlihatkan foto Daniel. Astagfirullah, siapa itu? Kok serem? Sri kaget. Ini Dan Daniel. Sahut Nei. Sri mengernyit. Kenapa jadi serem? Bukannya Dan Daniel ganteng, ya? Dan Daniel kecelakaan. Sejak Nondor menikah, kata Dan Daniel hidupnya menjadi tidak bergairah. Sebelum menikah, Dan Daniel masih tetap berharap meski tahu kalau Non Rara udah punya hubungan spesial dengan Den Rangga. Terus Dan Daniel mengalami kecelakaan mobil yang mengakibatkan wajahnya rusak.
Dia nggak mau operasi karena hatinya sedang patah hati. Mohon-mohon ke aku supaya kasih info perihal Non Rara. Dia bilang nggak ada maksud jahat. Nah, pas kabar Den Rangga hilang, Den Daniel memutuskan menjaga Non Rara di sebelah rumah kosong. Tutur Naila panjang kali lebar kali tinggi. Sri diam mencerna ucapan Naila. Malah bengong. Ujar Neh lagi. Aku lagi mikir kalau kasusmu ini kejahatan apa bukan? Memang sih Den Daniel baik, tapi kan tetap aja jangan terlalu mengumbar cerita intern keluarga Dharma Wangsa. Privasi, Nei. Kamu tahu privasi nggak sih? Lagian gimana ceritanya bisa sampai deket sama Den Daniel? Ya nggak ngerti, ngalir gitu aja. Lagi sekolah kan Den Daniel sukanya nanya-nanya info ke Nyonya Lani sama aku, Sri. Makanan kesukaan Non Rara apa, hobinya apa, warna kesukaannya apa, dan semua tentang Non Rara. Tapi taunya lamarannya ditolak. Padahal Den Daniel kelihatan sayang banget sama Non Rara. Sahut Naila. Terus mau sampai kapan kamu jadi informan gratisan buat Den Daniel? Naila mengedikkan bahu. Aku mau bilang sama Nyonya, takut kesalahan terus mau ganti nomor ponsel. Gumam Naila sembari menggigiti kuku jempolnya. Sri hendak menyahut tapi layar ponselnya menyala. Daniel menelponnya. Nah, panjang umur banget lagi diomongin malah telepon. Ucap Naila. Angkat terus speaker. Titah Sri. Naila mengangkat panggilan telepon dari Daniel. Mereka bicara seputar aktivitas informasi mengenai Sadora. Mbak Nei, terima kasih sudah berbaik hati memberiku informasi tentang Dora. Aku sangat menghargainya, bahkan Mbak Nei nggak mau terima apa-apa dari aku. Percayalah, aku nggak ada maksud buruk sama Rara. Selesai ini, mungkin aku nggak akan sering-sering minta info soal Rara. Aku mau keluar negeri, mau operasi wajah. Sehat selalu ya, Mbak Nei. Sekali lagi terima kasih sudah berkenan kasih aku info. Sri terdiam mendengar ucapan Daniel di seberang telepon. Kasian sekali sebenarnya. Ya udah kalau gitu, alhamdulillah Den Daniel baik maksudnya dan gak bakal sering-sering nanya lagi soal Non Rara. Entar kita pikirin lagi deh mau lapor apa nggak. Tapi tunggu, tadi kamu cerita kalau Non Rara suka ngobrol sama Den Daniel? Emang Non Rara nggak ngenalin suaranya Den Daniel? Itu, Den Daniel juga kena gangguan pita suara pas kecelakaan itu. Suaranya beda, serak dan sedikit kayak orang kecekik gitu kan ngomongnya tadi. Masa kamu nggak perhatiin sih, Sri? Sahut Naila. Iya, sih. Kupikir serak karena habis nangis patah hati melulu. Kamu mau lapor tuan sama Nyonya, nggak? Lapor sana! Untung aja kamu nggak nerima apa-apa dari Den Daniel. Aku mau lapor tapi kamu temenin ya, Sri. Pinta Naila. Sri mengangguk. Iya, aku temenin. Kita kan bestie. Sri merangkul bahu Naila. Tapi ini rahasia kita aja. Jangan kasih tahu ke yang lain kecuali Tuan dan Nyonya. Sri kembali mengangguk. Daniel, si lelaki buruk rupa yang ada di sebelah rumah Dora menatap layar ponsel. Dia diam-diam kerap mengambil foto Dora saat Dora menyiram tanaman di halaman rumahnya, saat Dora menghirup udara segar pagi hari di depan jendela kamarnya. Kamu sudah jadi istri orang, Ra. Untunglah Kak Rangga yang jadi suamimu. Aku ikhlas dan senang karena aku tahu Kak Rangga akan setia dan menjagamu. Ikut senang karena Kak Rangga berhasil ditemukan dan aku akan pergi ke luar negeri untuk mengembalikan wajahku. Baik-baik kamu di sini. Jangan tergoda dengan Nathan. Daniel bergumam sendu seraya terus mengamati foto Isadora. S418. Rangga sudah kembali berada di rumahnya sendiri. Hidangan penyambutan sudah siap sedia hasil kreasi Sophie. Sophie sangat senang karena Rangga berhasil ditemukan. Isadora pun kembali berselera menyantap makanan. Kamu kenapa jadi kurusan? Tanya Rangga seraya menyentuh pipi Dora. Mana bisa aku selera makan saat tahu Kak Rangga entah di mana rimbanya? Rajuk Dora. Rangga tersenyum dan mengecup kening Dora. Sekarang kakak sudah pulang, makan lagi yang banyak,
ya? Isadora mengangguk. Aku juga senang dan bersyukur kamu kembali ke rumah ini tanpa kurang suatu apapun. Tukas Sophie yang sedang menata meja makan. Kak, makasih banyak sudah mendampingi, menjaga dan mengurus istriku. Aku berhutang budi pada Kak Sophie. Ucap Rangga. Sophie tersenyum dan mengangguk. Semakin semangat mengurus istrimu karena Tuan Shan memanjakanku dengan transferannya. Sophie mengedipkan sebelah mata. Kak Sophie mau minta apa saja, akan kuberikan. Ucap Rangga. Aku minta dicarikan suami sajalah. Sahut Sophie dengan wajah serius. Enggak, deh. Bercandia ah. Wajahnya Sophie kembali semringah. Saat ketiga orang itu sedang bercanda di ruang makan, terdengar bel pintu berbunyi. Biar aku yang buka. Sophie segera melenggang menuju depan rumah. Sophie melihat Nathan dari balik tirai, lalu membuka pintu. Kamu mau ngapain ke sini? Tanya Sophie pelan seraya melirik ke dalam rumah. Ini, aku mau kasih ini. Nathan menyodorkan Tupperware. Apa ini? Tanya Sophie masih dengan nada pelan. Resep baruku untuk Rara. Sophie bengong. Kamu Nathan Bramantio, bukan? Iyalah. Kayaknya bukan, deh. Ah, bicara apa sih? Aku sedang buru-buru. Ada acara di Hotel Horizon, jadi juri lomba memasak. Tonton, ya. Lift jam 5 sore nanti. Bye. Nathan gegas berlari menuju mobilnya seraya menutupi kepala dengan kedua tangan karena sore itu gerimis deras mulai turun. Sophie bengong. Nathan kenapa perhatian sekali dengan Isadora dan tadi dia panggil Dora apa? Rara? Panggilan yang manis, bukan? Kak Sophie, siapa? Isadora muncul di ruang tamu. Itu Nathan kasih ini. Katanya resep baru. Sophie memberikan Tupperware pada Dora. Dora menerimanya dengan wajah riang. Makanan Chef Nathan gak kalah enak sama masakan Dimas. Haduh bisa begitu, ya. Profesi sama, seorang chef, dan rumah mereka kini berseberangan. Dora tersenyum dan membawa Tupperware pemberian Nathan ke ruang makan. Rangga tentu saja tahu Nathan, dia sudah kenal dan sedikit cemburu dengan perhatian Nathan untuk Dora. Hanya saja Rangga masih menyimpannya kecemburuannya dalam hati. Sementara itu Daniel duduk di teras rumah sebelah Dora, tetap dengan hoodie yang menutupi kepala dan setengah wajahnya yang rusak. Dia melihat Nathan yang keluar dari rumah Dora, lalu melaju dengan mobilnya. Daniel sudah bersiap-siap hendak meninggalkan rumah kosong yang dia sewa dari pemilik aslinya. Kenapa bisa? Daniel adalah stalker sejati Dora. Apapun yang ada di sekitar Dora, dia selalu mencari tahu. Jauh sebelum Dora menikah, Daniel tahu jika Rangga membeli rumah yang kini sedang dia pandangi. Daniel pun tahu di sebelah rumah Rangga adalah rumah kosong dan juga rumah Sophie, seorang janda muda pegawai negeri sipil yang bekerja di Pemda. Tidak sulit bagi Daniel mencari tahu siapa pemilik rumah kosong di sebelah Rangga. Hujan sudah turun setelah kemarau membuat kering semesta. Tapi rindu di hatiku tetap basah, bahkan tumbuh subur di segala cuaca. Senyummu sudah kembali utuh karena sang pangeran telah kembali dan dirimu semakin tak tersentuh. Izinkan untuk beberapa hari saja aku di sini, memandangmu diam-diam tanpa kau tahu siapa aku. Sedikit menyenangkan rasanya bisa melihatmu tanpa kau tahu identitasku. Terima kasih, Ra. Kau gadis ceria dan baik hati, selalu saja bersikap baik pada lelaki buruk rupa sepertiku. Daniel memandangi rumah Dora dengan perasaan hangat padahal udara begitu dingin karena sudah memasuki musim penghujan. Aku memang sendirian, sunyi sepi di rumah kosong ini. Hujan tiap hari membasahi semesta. Tapi ketahuilah, hatiku menghangat setiap saat, terlebih jika rinduku menguap. Baik-baiklah bersama suamimu, Ra. Jangan pernah bersedih. Sedihmu adalah tangis bagiku, dan aku enggan menangis,
jadi bahagia harus senantiasa menyapa hidupmu. Gerimis pun berubah menjadi hujan dan deras. Petir saling bersahutan. Daniel gegas masuk rumah, menyalakan semua lampu. Dora bilang, sejak ada dirinya, dia tidak takut lagi melihat rumah sebelahnya. Karena lampu teras begitu terang dan menutup kesan seram rumah yang sedang ditinggalinya. Rumah Dimas. Gendis khawatir karena Dimas belum mengabari dirinya berada di mana. Dimas bilang diundang sebagai juri di acara lomba memasak. Tapi di mana? Live di TV mana dan jam berapa? Dimas di mana? Sih, teleponku nggak diangkat-angkatnya. Gumam Gendis meringkuk di sofa dan sesekali menutupi kedua telinganya karena petir saling bersahutan. Gendis mengerutkan kening teringat ucapan Nathan tadi sore sebelum dia pergi. Nathan memberinya makanan. Hai, tetangga baru. Aku mau kasih hasil masakanku, semoga enak. Masakanku ini sebagai salam perkenalan dariku. Gendis menerima Tupperware dari Nathan tanpa senyum. Tidak bilang terima kasih juga tak apa-apa, asalkan tante jangan judes-judes padaku. Ucap Nathan pelan dan kalem. Tante? Memangnya aku setua itu sampai harus dipanggil tante? Gendis protes. Nathan tak lagi menanggapi, dia hanya tersenyum tipis. Mau lihat kepiawanku memasak? Tonton siaran langsungnya di channel video di televisi jam 5 sore nanti. Gendis ingat ucapan Nathan. Maka dia segera menyalakan televisi dan alangkah terkejutnya Gendis karena Dimas pun ada di televisi. Bersama Nathan menjadi juri lomba acara memasak. Loh, Dimas ada di TV? Gendis tergelak seraya menepuk dahinya. Sungguh senang Gendis melihatnya. Gendis memberitahu Dora jika Dimas dan Nathan ada di televisi dalam acara lomba memasak. Lalu Gendis menikmati melihat pesona Dimas di layar kaca. Gendis lupa jika Dimas kerap membuat hatinya meremat duka. 1 jam acara lomba memasak pun selesai. Gendis mencoba menelpon Dimas tapi tidak jua diangkatnya. Berhubung Gendis sedang datang masa periodenya, dia tidur setelah azan maghrib. Tidur di sofa dengan televisi masih menyala dan hujan masih terus saja deras mengguyur semesta. Jam 9 malam Dimas pulang. Gendis terbangun karena bunyi pagar yang dihentak-hentak. Kamu lagi ngapain? Tidur? Tanya Dimas. Iya, maaf aku ketiduran terus ponsel aku matikan datanya tadi petirnya kenceng banget. Sahut Gendis membuka lebar gerbang halaman. Dimas diam saja. Dia kembali ke mobil hendak dimasukkan garasi, sementara di depan rumah, Nathan memperhatikan Gendis dan Dimas. Sudah beberapa hari Nathan memperhatikan interaksi suami istri di depan rumahnya. Nathan sering merasa heran, Dimas siapanya Dora. Kenapa tampak lebih perhatian pada Isadora daripada ke istrinya sendiri? Gendis melihat Nathan yang melihat ke arah dirinya dari dalam mobil. Apa lihat-lihat? Desis Gendis. Nathan melongo. Aku kan punya mata. Gendis mengerucutkan bibir seraya menutup kembali pintu gerbang. Tante, Esti, makananku enak, nggak? Ujar Nathan pelan dan kalem. Gendis melotot dan mendesis. Aku bukan tantemu. Lalu tante siapaku? Tanya Nathan tetap kalem. Gendis mendengus tipis dan berlalu mengekor Dimas masuk rumah. Tapi sebelum menutup pintu, Gendis menoleh ke arah Nathan. Nathan melambaikan tangan, masih tetap dengan ekspresi kalem tanpa senyum. Cowok aneh. Gerutu Gendis dalam hati. Nathan terdiam beberapa saat melihat rumah Gendis. Tante depan rumah judes sekali. Tapi aku melihat matanya seperti kesepian. Bukankah mereka pengantin baru, kata Kak Sophie? Tapi kenapa tidak semesra Dora dan Rangga? Aku melihat sedikit kejanggalan dengan status suami istri mereka. Istrinya mengabdi penuh, sementara suaminya tampak tak peduli. Cukup menarik. Nathan membatin seraya sudut bibirnya membentuk senyum penuh arti. S419.
Keesokan harinya Nathan berdiri di balik tirai jendela ruang tamu. Dia melihat Gendis membawa nampan ke teras lalu meletakkannya di meja. Tampak Dimas sedang fokus dengan tabletnya. Entah apa yang dikatakan Gendis, tapi lalu Gendis duduk di sebelah Dimas dan mulai memijati bahu Dimas. Dimas tidak merespon, dia tetap diam fokus pada layar tablet. Cukup lama Gendis memijati bahu, leher, dan punggung Dimas. Beralih ke tangan karena Dimas menyodorkan tangannya untuk dipijat Gendis. Aduh, Bun! Dia istrimu, loh. Bukan tukang pijat. Gumam Nathan yang terus merasa heran, bagaimana bisa wajah Dimas sedatar itu pada Gendis? Sorot matanya juga kosong, berbeda saat Dimas menatap Dora, ada pelangi yang berpendar di sana. Tapi untuk Gendis, Nathan hanya melihat kekosongan. Dora keluarganya Dimas, kan? Dimas itu siapanya Dora? Sepupuankah? Nathan kembali bergumam sendirian. Nathan mengelurkan dompet dari saku baju. Dia tidak pernah menyimpan dompet di saku celana karena di sana ada foto seorang gadis cantik yang sekilas mirip Dora. Dilusnya foto gadis di dalam dompet dengan tatapan sendu, lalu Nathan bergumam. Ada seorang gadis yang mirip sekali denganmu. Dia periang dan bertubuh mungil sepertimu, juga tentu saja sama-sama cantik. Nathan tampak sedih melihat foto di dalam dompet. Nathan terkejut saat terdengar sesuatu yang pecah di seberang rumah. Oh, rupanya Dimas tak sengaja menyenggol gelas minumannya. Dilihatnya Gendis cekatan membereskan pecahan gelas, sementara Dimas berlalu masuk mobil setelah berpamitan dengan Gendis. Aku kalau jadi suaminya, tak akan kubiarkan istriku memunguti pecahan cangkir yang jatuh itu sendirian. Gimana kalau tangannya terluka? Suami macam apa sih Chef Dimas itu? Chef yang terkenal di Venezuela tapi tak bisa menghargai perasaan istrinya sendiri. Gumam Nathan tak habis pikir. Saat mobil Dimas melaju pergi, Nathan lekas keluar. Tante! Panggil Nathan. Gendis yang sedang memunguti pecahan cangkir menoleh, wajahnya masam. Ish, aku bukan tantemu. Rutuk Gendis. Lalu mau aku panggil apa? Istriku? Sahut Nathan kalem. Wajah Gendis makin masam. Judes dan galak. Ya ampun, pagi-pagi itu muka galak bener. Aku kan menyapa dengan baik-baik. Ujar Nathan lagi. Kamu menyapa dengan kurang ajar. Sudah tahu istri orang, tapi malah menyapa dengan sebutan istriku. Sungut Gendis. Lalu panggilan apa yang mesti kusematkan untukmu? Tanya Nathan. Gendis tertegun sejenak. Dia lebih memilih diam saja lalu masuk rumah. Tante, tunggu. Ujar Nathan. Sayang sekali pintu rumah Gendis sudah tertutup rapat. Tante itu judes sekali. Gumam Nathan seraya mengusap tengkuk dan hendak masuk rumah lagi. Tapi belum sampai langkahnya di halaman rumah, Alsa yang kebetulan lewat pun menegurnya. Halo, ganteng! Sapa Alsa. Halo? Gendis tertegun sejenak. Dia lebih memilih diam saja lalu masuk rumah. Tante, tunggu! Ujar Nathan. Sayang sekali pintu rumah Gendis sudah tertutup rapat. Tante itu judes sekali. Gumam Nathan seraya mengusap tengkuk dan hendak masuk rumah lagi. Tapi belum sampai langkahnya di halaman rumah, Alsa yang kebetulan lewat pun menegurnya. Halo, ganteng! Sapa Alsa. Halo? Sapa Nathan datar. Perhatian benar sama tetangga baru. Cibir Alsa. Gak boleh memangnya? Sahut Nathan. Ada yang singgung nganggur lu padahal. Alsa mulai kumat genitnya. Nathan menunduk. Maaf, saya permisi. Nathan,
Kenapa sih kamu selalu cuek sama aku? Alsa menyelipkan rambut ke belakang telinga, lalu memeletkan lidah. Nathan bergidik ngeri. Seram kali mbak satu ini, kenapa lidahnya harus dijilat-jilat seperti itu? Apa dia seorang penjilat? Aku tak mau dijilat-jilat olehnya. Nathan? Rajuk Alsa karena Nathan tidak menanggapi dan malah bergegas masuk rumah. Gerutu Alsa sembari mengerucutkan bibir dan menatap sebal ke arah rumah gendis sebelum dirinya pun berlalu. Setelah Alsa pergi, Nathan segera mengeluarkan mobil. Tepat saat mobilnya melaju di depan rumah Dora, Nathan menghentikan mobilnya karena dilihatnya anak-anak kecil berseragam merah putih sedang melempari Daniel dengan batu. Hantu! Orang jelek! Monster! Hei, anak-anak! Pergi sana! Usir Nathan. Namun anak-anak itu tak mau mendengar, mereka terus meneriaki Daniel monster. Nathan mengeluarkan dompet dari saku blazer, lalu mengambil beberapa lembar uang. Kalian mau jajan, nggak? Lekas pergi dari sini! Nathan mengacung-acungkan lembaran uang bernilai 10.000. Anak-anak menghampiri Nathan lalu menerima uang tersebut dan berlarian dari depan rumah kosong yang ditinggali Daniel. Permisi, maaf kenapa ada foto istriku di dompetmu? Nathan terkejut lalu menoleh ke belakang. Ada Rangga ternyata yang tiba-tiba sudah berada di belakangnya. Rangga sebetulnya hendak menegur anak-anak yang melempari Daniel dengan batu, tapi keduluan Nathan. Nathan menggaruk pelipisnya sedikit kaku, dia membuka kembali dompetnya. Gadis yang fotonya ada dalam dompet adalah gadis yang sangat aku sayangi. Ujar Nathan memperlihatkan foto gadis yang nyaris mirip Dora. Rangga mengernyit melihat foto tersebut, tapi lalu dia menemukan perbedaan. Foto itu hanya mirip tapi bukan foto Isadora. Kekasihmu? Tanya Rangga pelan. Adikku, tapi sudah tiada untuk selama-lamanya karena sakit. Ucap Nathan lirih. Raut wajah tegang Rangga seketika berubah rileks. Maaf kalau selama ini aku tampak sedikit menaruh perhatian pada istrimu, bukan bermaksud apa-apa. Melihat Isadora, aku seperti Dea Viu. Wajah serta sifatnya yang periang mirip sekali dengan mendiang adikku. Ucap Nathan dengan wajah sedih melihat foto di dalam dompetnya. Rangga yang sudah mengetahui duduk persoalannya, kenapa Nathan begitu perhatian pada Dora ternyata karena Dora mirip sekali dengan adiknya. Maaf. Aku terlampau curiga. Ucap Rangga. Tak apa-apa, tidak usah meminta maaf, itu wajar. Aku sungguh khawatir saat mendengar kabar tentangmu yang hilang di negeri orang. Oh, ya, apa boleh aku tahu ada hubungan apa antara suami istri yang tinggal di depan rumahku denganmu atau Isadora? Tanya Nathan. Dimas dan Gendis? Dimas adalah keluarga bagi kami. Dia anak chef kesayangan orang tuaku. Sejak kecil memang tinggal di rumah karena ayahnya yang seorang chef bekerja untuk papaku, mamanya pun adalah asisten pribadi papaku. Jelas Rangga. Nathan mengangguk-angguk. Akhirnya dia mengerti kenapa Dimas begitu perhatian pada Dora. Dan Gendis istrinya adalah teman baik Dora, dia teman sebangku Dora sejak SMP hingga SMA karena bersekolah di gedung yang sama. Imbuh Rangga. Nathan kembali mengangguk-angguk mengerti. Lalu terdengar ponsel Nathan berdering. Maaf, sepertinya aku harus segera berangkat kerja. Nanti kita berbincang-bincang lagi. Nathan berpamitan dengan sopan. Rangga pun mengangguk sopan. Nathan melajukan mobil dengan melihat ke arah Daniel yang sejak tadi masih saja berdiri menyiram tanaman dengan kepala menunduk dan memakai hoodie. Rangga pun kembali masuk rumah dan melihat ke arah Daniel dengan tatapan iba. Dia mendengar cerita dari Dora jika lelaki buruk rupa di sebelah rumahnya adalah orang baik yang selalu diganggu anak-anak tapi tetap diam saja. Sepeninggal Nathan dan Rangga, Daniel mematikan air yang mengalir dari selang. Dia duduk menunduk di teras rumah. Rupanya Nathan selama ini perhatian pada Isadora karena Dora mirip adiknya yang sudah meninggal.
Tapi aku penasaran dengan Dimas, kenapa Dimas pun perhatian sekali? Apa karena dia tinggal dengan keluarga Dora sejak kecil? Sejak sekolah pun Dimas memang dekat dengan Dora. Dimas menikahi Gendis karena Gendis memang pacaran dengan Dimas sejak SMP. Daniel berceloteh dalam hati. Rumah Lani Kita dan Sean tampak meriah. Banyak orang yang datang termasuk keluarga Taruman dan Ranti istrinya. Kakek nenek sisi orang tua Shiva pun sudah sejak 2 hari yang lalu datang dari Ciamis, hendak melihat prosesi lamaran Sisi. Non Cinta, yang orang India itu mamanya atau papanya Den Guntur? Tanya Wenda saat Sisi sedang mencicipi masakannya di pantry. Papa kandungnya yang orang India, Mbak. Sahut Sisi. Pantesan Den Guntur tinggi banget, meco dan hidungnya mancung bener mirip orang India. Puji Wenda. Memang Guntur meco ya? Ganteng gitu? Kakek Sisi. Iya, Non. Kalau Den Rangga gantengnya ganteng manis karena putih. Kalau Den Guntur gantengnya itu ganteng meco, karena berkulit sawo matang, kesannya laki banget gitu, Non. Kakek Wenda. Maksudmu Rangga gantengnya kayak cewek gitu, ya? Sisi tergelak. Den Rangga itu gantengnya mirip opa-opa Korea, sarang hayo. Timpal Naila menggerakkan jari tangan membentuk hati. Sisi dan Wenda juga asisten rumah tangga lainnya saling tergelak di area pantry. Matanya Den Rangga mirip sekali dengan Tuan Wiratama, lalu hidung dan senyumnya mirip mendiang Nyonya Mutiara. Sejak fotonya dipajang di kamar Den Rangga, saya kalau bersihin kamar Den Rangga suka lihat foto mama kandung Den Rangga, cantik. Puji Wenda. Mamaku cantik juga, kan? Tanya Sisi. Nyonya Ashifa? Ya jelas, cantik dan seksinya menurun pada anaknya. Lihat aja badannya sekel dan montok gini. Kalau Den Guntur bilang, non Sisi mirip artis Ariel Tatum. Kakek Wenda. Sisi tersipu. Mama Mutiara, Mama Ashifa dan Mama Nitnit adalah mama kami semua. Aku, Rangga, Dora dan Lian menyayangi mereka. Tapi Mama Nitnit itu cantiknya awet. Aku pengen saat usiaku menjelang 40 atau 50. Ingin seperti Mama Nitnit, masih saja awet muda. Ucap Sisi. Kami juga bisa awet muda kalau perawatannya seperti Nyonya, Non. Tukas Sri yang dari tadi hanya menyimak karena fokus menata tumpukan dendeng sapi. Tapi kata Wawan, biarpun keriput di wajah Sri nanti mulai tampak dan Sri lalu menua lebih cepat, cinta Wawan tak akan luntur dimakan usia, cinta Wawan abadi untuk Sri. Semua orang di pantry mencibir kebucinan Sri pada Wawan, tapi Sri tak peduli. Baginya, hanya ada Wawan di dunia, yang lain hanya berupa bayangan saja. Dimitri yang juga sibuk di areanya hanya senyum-senyum saja mendengar celotehan anak majikannya dengan para asisten rumah tangga. Betapa betahnya Dimitri bekerja di rumah Sean, selalu saja penuh kekeluargaan. Dora, Rangga, Dimas dan Gendis datang bersamaan. Mereka terus saja menggoda Sisi yang akhirnya siap melepas masa lajangnya bersama Guntur. Acara lamaran Sisi berlangsung meriah dan bahagia. Semua orang tampak mengagumi Amar Rakesh Khan, pengusaha tampan asal India yang merupakan ayah kandung Guntur. Keluarga Sean sudah tahu perihal cerita Guntur. Yovan Hadiwira, yang awalnya mengadopsi Guntur di panti asuhan ternyata adalah papa tiri ibu kandung Guntur yang bernama Jeniar. Jeniar dan Rakesh tinggal di India, kini mereka ke Indonesia karena Guntur hendak melamar Cinta Permatasari, teman masa kecil Guntur dan Rangga di panti asuhan Sanggraloka. Den Guntur, itu siapa sih? Tunjuk Sri pada seorang lelaki tampan dari keluarga Guntur. Oh, itu Om Melang, suaminya Tante Seruni. Ucap Guntur. Seruni adalah anak kandung Hadiwira dari istri pertamanya yang sudah meninggal. Hadiwira mengadopsi Guntur atas permintaan ibu kandung Guntur yang berada di India saat itu. Ibu kandung Guntur sedang merawat ayah kandung Guntur yang sedang koma di India.
Kisah panjang orang tua Guntur ada di novel Penjaga Tampan Gadis Buruk Rupa. Ganteng amat sih, Den. Kikik Sri. Kenapa sih orang ganteng ngumpul semua di sini? Sri jadi oleng gini, Den. Sri perkikik lagi. Wawan gimana, Mbak Sri? Wawan mau dikemanain? Kekeh Guntur merasa lucu melihat Sri yang terpukau melihat para pria keluarga Dharma Wangsa dan keluarga calon besan. Indahnya, semua asisten rumah tangga di rumah Sean dan Lani tampak hangat dan akrab dengan majikannya tanpa menghilangkan sifat hormat dan kesantunan mereka pada sang majikan. Lagi pula, Sean dan Lanita tidak pernah menganggap Sri dan yang lainnya adalah pekerja, melainkan keluarga. Pernikahan Sisi akan digelar 1 bulan ke depan. Mereka berdua sudah merencanakan akan berbulan madu ke India. Maka Rangga dan Dora mengusulkan pada Gendis dan Dimas untuk berbulan madu ke India. Tapi tentu saja Rangga akan mengajak Dora ke Turki setelahnya untuk menemui Rozhan, sang penyelamat yang dikirim Tuhan untuk Rangga. S420